Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkunjung ke channel saya ini. Kita doakan ya teman-teman yang menonton, kiranya diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya. Kalau yang sakit cepat-cepat sembuh ya teman-teman ya, biar cepat sembuh dan kita bisa bekerja, bisa berkarya lagi ya teman-teman ya. Dilancarkan ya teman-teman dalam segala aktivitas, diberikan rezeki yang melimpah dan sukses selalu dari saya. Salam buat teman-teman semuanya ya. Oke, di video kali ini teman-teman saya mau bahas sedikit mengenai master rem ya. Untuk mobil Avanza atau Xenia sama aja teman-teman. Ini contohnya, ini master rem untuk mobil Avanza ya teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman pada saat menonton video ini lagi mengalami permasalahan rem ya pada mobil kita. Apakah rem itu suka ambles sendiri, kalau kata orang bengkel sih suka ambles ya, turun sendiri. Atau misalnya kadang-kadang dia suka nyeplos, kadang-kadang normal, atau mungkin minyak rem di sini suka berkurang. Nah teman-teman simak aja video ini ya, mudah-mudahan nanti setelah menonton ini teman-teman punya masalah ya pada mobil dengan sistem rem bisa ada jawabannya, bisa terjawab di video kali ini. Di sini kita hanya berbagi, tidak mengajari, tidak menggurui, tapi saya berbagi pengalaman saya di bengkel buat teman-teman semuanya ya, dengan harapan saya semoga bisa menjadikan manfaat. Oke teman-teman, nah jadi simak aja sampai beberapa menit ke depan, dan teman-teman jangan lupa ya untuk bantu-bantu subscribe ke channel ini. Teman-teman bantu subscribe dan jangan lupa hidupkan notifikasi teman-teman ya. Oke, sebelum saya bahas ke sini ya, ke master rem ini, sedikit saya kasih gambaran dulu sistem cara kerja rem ya. Yang mudah saja untuk saya jelaskan inti-inti poin-poinnya aja teman-teman ya, supaya durasinya nggak kepanjangan ya. Ini saya siapkan kertas ya. Jadi untuk gambaran rem di mobil kita ya, jadi ini misalnya Avanza atau Xenia ya teman-teman ya, mungkin sama dengan mobil lainnya. Jadi master rem ini kan coba teman-teman lihat ada satu, ini baut 12 dua ya, kiri kanan. Nah kemudian di sini ada 1, 2, ini untuk selang pipa rem ya nanti. Jadi sederhananya gini ya, misalnya ini master rem. Nah, kalau kata lainnya sih kita bilangnya sentral ya teman-teman ya. Oke, ini tempat buat ngisi minyak ya. Kemudian di sini kan dia seperti ini kira-kira. Baru nanti di sini kan dia terhubung dengan namanya booster ya, ada warna hitam itu kan. Yang dijepit di sini pakai baut 12 itu dalamnya udah booster ya. Nah, kemudian di sini kan nanti ada lagi penghubung, baru di sini nanti ketemu di dalam kabin mobil ada namanya pedal rem ya, dimana saat kita menginjak rem maka di sini akan berhubungan langsung ya. Di sini ada dua kan, tadi satu di depan, satu di belakang, ini untuk selang pipa ya. Nah, kemudian nanti dari selang pipa di sini dia akan dibagi. Satu untuk ke roda depan misalnya sebelah kanan, satu lagi untuk ke roda depan sebelah kiri. Kemudian dari sini kurang lebih sama ya. Di sini dibagi juga. Satu untuk roda belakang sebelah kanan, satu untuk roda belakang sebelah kiri. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nanti dari booster ini kan ada satu di sini ya, selang masuk ke intake ya, yang ada di mesin kan ada intake. Nah jadi fungsinya si booster ini untuk bikin rem kita jadi enteng ya, atau mengentengan rem, jadi singkatnya seperti itu aja. Nah ini saya bikin begini supaya teman-teman bisa lebih memahami ya. Kalau mungkin nanti misalnya bener nggak sih si master rem mobil saya ini bermasalah ya, itu maksudnya teman-teman ya. Nah pertama-tama kalau untuk cara kerja sederhananya seperti ini ya. Saat kita mulai menginjak pedal rem di sini, maka di sini akan bergerak maju kan. Nah baru ini akan maju juga dong ya, ini bergerak maju. Nah baru di sini nanti akan ada tekanan untuk minyak rem ya, karena kan di sini isi minyak rem semua. Nah karena di sini pipa berarti itu tandanya bertekanan tinggi ya kan. Nah baru setelah terjadi proses pengereman dari pedal ini, jadi kita menginjak sedikit aja ya, sedikit cuma segini paling dikit. Nah ini udah ngerem
ya. Udah nih, udah ngerem ya. Jadi pedalnya hanya sedikit aja turun udah ngerem. Nah otomatis pada saat itu semua rem ini akan bekerja, depan atau belakang akan secara berbarengan mengerem ya. Nah kemudian si pedal ini kan tidak boleh bergerak terlalu jauh ya, turun. Kalau misalnya pedal rem ini bergerak pada saat pengereman turun sampai setengah gitu misalnya ya, turun udah setengah, jadi kita menginjak kaki kita sudah terlalu jauh ya, maka kita harus perlu mencurigai. Umum aja ini ya, kanvas rem di sini kita perlu cek ya. Nanti kalau misalnya kita merasa juga bahwa hand rem tuas itu tarikannya sudah jauh ya, harusnya kan kita tarik cuma sedikit udah ngerem ya, maksudnya ini buat hand rem ya, sedikit. Tapi kalau udah agak jauh, nah teman-teman perlu mencurigai bahwa kanvas rem di sini sudah mulai tipis ya. Apakah nanti diganti atau disetel terserah, tapi di situ sudah ada indikasi bahwa di sini sudah mulai tipis ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalnya permasalahannya itu pada saat kita menginjak terus dia kadang dapat tapi kadang turun-turun gitu sendiri ya. Nah langkahnya kita mengecek si minyak rem yang ada di sini dulu ya, ini langkah awal ya. Nah jadi di sini kan ada minyak rem, ada di sini batas minimal, satu lagi di sini batas maksimal ya. Kalau minyak rem itu misalnya sudah berkurang di sini ya, sudah nggak di sini lagi, nah kita perlu mencurigai ada terjadi kebocoran minyak rem. Apakah kebocoran itu terjadi di ban setiap roda? Karena di sini juga ada karet seal ya, belakang. Di sini depan sebelum masuk ke sini ada namanya selang fleksibel 2 kiri kanan. Kita perlu mencurigai dulu ya. Kalau memang ternyata di setiap roda ini teman-teman tidak menemukan ada kebocoran ya, biasanya kalau kita mau ngecek bocor enggaknya di belakang ini, kita cukup mengintip bagian dalam aja. Jadi velg bagian dalam itu kalau mulai basah biasanya tuh di situ terjadi bocor ya. Jadi itu aja yang kita perbaiki. Tapi kalau misalnya di sini tidak ada kebocoran, berarti kita mengecek si master ini. Nah, caranya kita nanti melihat ya teman-teman ya. Kalau dipasang ke sini kan di bawah booster ini tuh biasanya suka ada basah minyak rem ya, suka mulai basah. Itu dia turun dari sini nih teman-teman. Ya, ini kan terpasangnya ke booster. Di sini mulai ada turun minyak, turun ya kena booster ya kan, mulai kita pegang basah. Itu teman-teman perlu mencurigai bahwa karet seal di dalam sini sudah mulai terjadi kerusakan atau sudah mulai haus. Artinya perlu perbaikan atau mengganti si karet seal tersebut ya teman-teman ya. Nanti sebentar saya akan buka di sini ya teman-teman ya, untuk kita lebih detail lagi melihat ya. Nah, tapi kalau misalnya rem kita menginjak turun tapi kadang normal, turun tapi kadang-kadang normal, tapi lebih cenderung suka turun sendiri gitu ya. Tapi minyak di sini nggak berkurang ya, artinya minyak di sini tetap dalam batas maksimal. Nah langkahnya teman-teman, kita coba untuk membuka si master ini ya. Teman-teman kalau misalnya di rumah punya kunci-kunci ya, atau boleh pinjam tetangga ya, atau mau beli juga terserah. Jadi kita bisa membuka ya. Di sini kan ada dijepit pakai pipanya itu murnya itu mur 10 ya. Jadi kita bisa membeli kunci nepel 10, kunci khusus untuk pipa nepel, atau mau pakai kunci 10 pas bisa, tapi harus agak tebal ya supaya jangan sampai nanti selek ya. Setelah di sini 2 sudah lepas, baru kita membuka di sini menggunakan juga kunci 12 sama ya, kiri kanan. Nah oke ya, setelah ini sudah lepas, kita nanti akan membuka ya si baut yang ada di sini ya. Coba lihat di sini kan ada baut. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya melihat posisi master tidak ada baut di sini ya, seperti ini, artinya di sini paten ya, dicor. Nah, sebaiknya teman-teman nggak usah dibuka dalamnya. Mungkin kalau saya sarankan sih sebaiknya diganti baru saja, karena di bagian sini itu kadang nggak bisa dibuka. Kalau ini kan bisa dibuka karena ada baut ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau ada seperti ini ya bisa dibuka kan. Oke, setelah kita lepas ya, kita cari kunci 10 ya teman-teman ya.
ini langkah awal ya sebelum kita mau mengganti si master ini. Jadi kita memastikan dulu kondisi si master ini kan. Konteksnya tadi ya, jadi suka turun sendiri pedalnya, turun ya. Nah, kita setelah lepas ya, coba kita siapkan kunci 10 ya, tekan aja sedikit dari sini teman-teman ya. Ini setelah minyaknya sudah kita keringkan ya, buka aja di sini pakai kunci 10 seperti ini ya teman-teman ya. Nggak usah ragu teman-teman bisa mengerjakan sendiri. Oke, seperti ini ya. Oke, kita kasih tekanan sedikit di sini, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Oke, udah. Setelah ini sudah lepas, si bautnya sudah copot kan. Ini baut kuningan ya, ini buat menahan seal bagian depan. Kemudian di sini ada spie ya. Nah, kita bisa mencari tang spie seperti ini ya. Kita buka ya teman-teman ya, nggak usah ragu. Kalau teman-teman pengen coba sendiri di rumah nggak apa-apa, yang penting teman-teman ngerti tahapannya atau stepnya ya. Nanti kalau sudah mulai kita kerjakan, biasanya kita mulai paham tuh ya teman-teman ya. Jadi langkah-langkahnya yang penting kita perhatikan ya, pada saat buka kita perhatikan ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Udah copot ini spinya, siapkan wadah supaya jangan sampai hilang nanti ya. Oke, baru kita copot. Nah, ini yang bagian belakangnya. Coba lihat di sini ada karet seal kan ya. Nah, ini yang dalam. Nah, oke, kemudian kita coba buka juga yang dalam karena baut di sini sudah lepas ya. Kita copot aja langsung. Kalau mau teman-teman mau coba pakai di sini pakai kayu ya, pakai pokoknya kayu lah, jangan besi atau langsung ke bahan yang keras. Kayu aja ini sampai nanti lepas ya teman-teman ya. Ini bagian dalam copot, nih copot kan ya. Nah, coba lihat. Nah, ini di sini ada satu yang depan karet sealnya, satu lagi yang belakang ya. Ini arahnya berlawanan ya teman-teman, ini ke depan, yang ini ke belakang ya. Nah, kita cek ini karet-karet sealnya kondisinya seperti apa ya. Kalau kita merasa di sini ada kecurigaan, mulai misalnya sobek atau mulai getas gitu ya, nah berarti kita nanti bisa membelanjakan seperti ini ya, satu set ya. Kalau nggak salah sih mungkin sekarang harganya sekitar 200 ribuan ya, kurang lebih lah seperti itu kalau yang ori ya. Tapi dengan catatannya apa? Coba teman-teman lihat di dalam sini. Nah, ini dinding-dinding silinder ini tidak boleh nanti ada baret atau lecet. Itu dulu intinya. Kalau misalnya di dinding-dinding silinder di sini, pinggir-pinggir ini sudah mulai baret bagian dalam, maka teman-teman sebaiknya jangan mengganti ini saja. Ya, saya sarankan teman-teman untuk sebaiknya mengganti dengan yang baru. Apalagi mobil yang sudah usianya misalnya 2004, Avanza Xenia 2005, 2007 ya. Dan mungkin memang teman-teman pas beli second kah atau baru memang pakai sudah lama ya. Terus tiba-tiba melihat kondisi piston, kondisi ini ya, dinding silinder pinggir ini udah dalam, terus mobilnya juga usia sudah lama, maka sebaiknya diganti dengan yang original ya. Sekali lagi diganti dengan yang original, jangan pakai yang KW. Kalau teman-teman misalnya mau beli yang KW, konsekuensinya itu hanya pemakaian berapa bulan saja ini sudah rusak lagi. Terus teman-teman juga saya sarankan membelikan, kalau mobil teman-teman itu manual, belikan saja untuk yang matic ya, karena yang matic itu lebih kuat ya. Si master ini sama kurang lebih harganya nggak jauh beda. Kalau yang original memang agak mahal, tapi pakainya tahunan ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau misalnya di sininya masih bagus ya, nggak ada masalah, kelihatan kayak gini kan masih mulus ini ya. Nah, teman-teman cukup membelanjakan karet sealnya saja ya. Nanti kita akan dikasih seperti ini satu set ya, dalam plastik tuh satu set. Kurang lebih yang seperti saya sebutkan tadi harganya, kita pilih yang original. Nah, kemudian teman-teman sebelum kita memasangkan yang baru, kita bersihkan dulu nih semua. Kan pasti kotor di sini ya, banyak kotoran kan. Nah, teman-teman boleh memasukkan air sabun di sini di dalam ya, kocok-kocok ya, bersihin semua.
Kalau mau lebih puas lagi, teman-teman bisa melepas pen ini. Ini ada pen di sini nih. Ini bisa copot pakai tang pennya, baru ini kita angkat. Nanti kan dia terpisah nih, yang bawah ini satu, yang ini nanti terpisah. Nah, kita boleh membersihkan nih semua nih di sini nih. Ya, pakai sabun colek boleh, apalah, pokoknya bersihkan sebersih-bersihnya. Lalu nanti bagian dalam ini setelah sudah bersih seperti ini, teman-teman belanjakan saja amplas sih dengan nomor 2000 atau 1500, itu paling halus ya. Kita pakai air sama air sabun, kita bersihkan di sini ya, sampai ke dalam sana kita bersihkan ya, terus kita bersihkan. Tapi ingat sekali lagi ya, perlu saya kasih penekanan, kalau di sini ternyata sudah baret atau sudah kelihatan baret rusak gitu ya, udah dipegangin udah mulai bercelong gitu ya, nah jangan diapa-apain tuh, udah jangan ditinggal aja ini, udah jangan diterusin lagi, karena teman-teman pasti nanti akan kecewa atau nanti bakal rugi ya. Udah beliin ini misalnya 200.000 ternyata sia-sia, belum lagi beli minyak rem kan. Oke, kita kembali lagi. Kalau memang ininya oke ya, nah udah terusin aja. Baru setelah itu kita, setelah semua sudah bersih, sudah kremnya kita olesin di sini yang banyak ya, agak banyak sampai basah. Nah, kita masukin yang baru juga sama, caranya sama seperti tadi aja, seperti itu ya teman-teman ya. Udah begini aja masukin. Memang agak keras karena baru karetnya, jadi nggak usah takut. Kasih sedikit pelumas di sini, kasih gemuk juga bisa. Oke, satu sudah masuk kan. Nah, satu lagi masuk. Nah, jadi cara pemasangannya juga sama seperti cara kita membuka tadi ya teman-teman ya. Tetap kita hanya perlu memberi dorongan sedikit di sini. Kalau di sini sudah pas ya, kita memberi dorongan, sudah masuk begini kan. Nah, kita baut itu di sini karena di sini dia buat nahan ya. Kita lihat. Nah, jadi supaya untuk batas di sini dia stop sampai sini ketahan ya. Oke, ya kita baut aja begini. Nah, nanti setelah semuanya sudah terpasang ya, termasuk si spi ini ya, kalau semuanya sudah terpasang, langkah selanjutnya teman-teman siapkan minyak rem ya. Jadi minyak rem siapkan, jangan dulu dipasang di boosternya ya, jadi jangan kita pasang dulu ya teman-teman ya. Sudah terpasang kan, seperti ini udah masuk. Oke, nah masukinlah minyak rem yang baru setelah semuanya bersih kan. Nah, baru sebelum ini pasang kita tekan dulu di sini ya. Minyak rem udah masuk, kita beri tekanan sambil kita menutup dua ini dengan jari seperti ini. Terus kita ulang-ulang sampai di sini sudah mulai keluar minyaknya. Nah, baru setelah itu kita boleh memasangnya kembali di posisi yang sebenarnya, pasang di booster kan. Nah, kemudian hati-hati saat memasang mur pipa di sini ya, harus lurus. Kalau di sini miring nanti bisa dol. Ya, yang dol itu ininya nih bahaya teman-teman ya, karena ini kan aluminium babet, itu kan besi, jadi perlu hati-hati ya. Kalau sudah diputar pakai tangan sudah mentok masuk, oke sip. Nah, baru kita menguncinya. Setelah itu kita adakan pengurasan minyak rem ya sebaiknya, karena pasti minyak rem yang lama sudah pasti kotor alias butek ya. Nah, jadi buka bagian belakang sini, copot nepelnya satu, pakai selang, dibantu selang, dipompa ya. Kalau bisa 2 orang, semua kita lakukan. Nepel buka satu, buang, ini selesai tutup. Nepel satu buka, buang, tutup. Ini juga sama seperti itu. Nah, baru teman-teman bisa melihat nanti permasalahan yang tadi ya, itu sudah bisa diselesaikan. Karena ada faktor pengaruh juga karena terjadi kotor banyak pada sistem minyak remnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih apa yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman, bagaimana cara kita melihat kondisi si master rem ini, tergantung si kondisinya ya. Kalau kondisinya masih memungkinkan untuk kita ganti dalamnya, kita ganti aja. Tapi bila mana memang usia mobil sudah lama, 2004 misalnya 2005 udah lama gitu ya, saya tidak sarankan teman-teman untuk memperbaiki. Sebaiknya mengganti dengan yang baru dan harus yang original part, apalagi mobil untuk kita pakai sendiri teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aja yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf, kita di sini hanya berbagi ya. Sekali lagi kita berbagi, tidak mengajari, tidak menggurui, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat kita semuanya. Thank you teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan boleh share video ini.
Salam sukses buat kita semuanya. Bye.